37 matan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu asbabil mirath. Ini adalah bab pada menyatakan sebab-sebab mirath. Bukan miras ya, mirath. Warisan. Kata al-musannif rahimahullahu ta'ala, asbabu mirathil wara thalathah kullun yufidu rabbahul wirathah wahya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Nah, beliau mengatakan sebab-sebab dari mewarisi itu dari mewarisinya manusia, al-wara manusia yang makhluk yang memiliki beban syariat manusia, jin juga. Thalathah itu ada 3. Kullun yufidu rabbahul wirathah. Semuanya, maksudnya semua sebab-sebab itu akan memberikan faedah. Memberikan faedah akan yang mempunyainya, mempunyai semua sebab-sebab itu, al-wirathah akan mewarisi. Maksudnya orang yang memiliki sebab-sebab tersebut maka dia berhak mewarisi harta tersebut. Wahya nikahun wa wala'un wa nasab. Dan ianya semua sebab-sebab itu adalah nikah, kemudian wala, penguasaan pemerdekaan, wala karena memerdekakan budak, wa nasab, dan nasab. Ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Tidak ada setelah itu sebab bagi mewarisi sabab, satu sebab pun. Nah, jadi hanya 3 di sini. Dalam nazam ini hanya 3. Ada. Nanti ada juga yang memiliki pandangan lain. Nah, kita lihat bagaimana pandangan ulama tentang 3 daripada syarat mewarisi tersebut. Sebab mewarisi tersebut. Ada satu lagi tak? Kertas tak? Wa asbabul irthi thalathun. Kan paraid nih. Kitab yang Bapak. Yang mana? Enggak, ini aja. Nah, itu ya. Enggak ada kitabnya di rumah. Mana dia? Bawa lah. Wa asbabul irthi thalathun. Dan sebab-sebab mewarisi itu sebab-sebab pusaka itu thalathun. Ada 3. Nikahun wa nasabun wa wala'un. Fan nikahu, maka nikah. Jadi berbicara tentang nikah. Apa itu nikah? Kan itu kan? Aqduz zawjiyyati sahihah. Karena kalau nikah secara bahasa itu nanti luas kan itu kan? Nah, gitu. Sekarang nikah dalam artian syariat Nah, gitu. Aqduz zawjiyyati sahihah. Akad perkawinan yang sah. Ada juga akad perkawinan tak sah. Apa contohnya? Dalam Ahlussunnah itu Pak, nikah mut'ah kan? Atau pergi ke kilo-kilo gitu kan? Itu. Dan lain-lain. Fayarithu bihi zawju min zawjatihi wa zawjatu min zawjiha bimujarradil aqdi. Maka akan mewarisi dengannya, dengan akad perkawinan yang sah itu, siapa? Az-zawju, seorang suami, min zaujatihi, daripada istrinya. Dan akan mewarisi dengan akad perkawinan yang sah itu, siapa? Seorang istri dari suaminya. Sekarang pertanyaannya, apakah hanya sekedar akad saja sudah bisa mewarisi?
Nah, gitu kan, misalnya ada orang baru menikah gitu kan, tiba-tiba selesai akad suaminya kena jantung, mati langsung kan, istri dapat nggak harta warisan? Padahal belum malam pertama kan itu Pak. Nah itu. Nah, bimujarradil aqdi, dengan semata-mata akad. Jadi kalau sudah akad itu sudah punya hak untuk mewarisi harta. Nah, itu Pak Haji. Wa illam yahsul wat'un wala khalwatun, sekalipun belum atau tidak terjadi persetubuhan atau berdua-duaan. Nah, gitu. Walaupun belum sempat bersetubuh atau berdua-duaan. Nah, itu dia. Nah, penting nikah, akad. Nah. Luas sekali ketahuan ini. Kalau udah berdua-duaan belum nikah nggak dapat. Nah, itu jadi sekedar akad ya Pak. Li'umumi qawlihi ta'ala, karena berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kalian separuh. Ini kalau bagi kalian ini berarti suami-suami ketika istrinya meninggal dunia, maka bagi kalian suami mendapatkan berapa? Separuh dari apa yang ditinggalkan oleh pasangan-pasangan suami tersebut. Nah, jadi kalau suami tadi dia dapat separuh, tapi nanti ada catatan gitu kan, kalau seandainya tak punya anak atau belum punya anak. Contohnya itu tadi baru akad nikah kena jantung kan gitu kan, mati. Berarti sama dengan kisah hidup belum bersetubuh sama kan? Maksudnya? Dia ada nikah kan. Dan laki-laki ini tak mau satu kamar gitu, sehingga besok bisa belum bersetubuh mereka. Akhirnya memang mereka bagi dua kan? Pisah. Iya, pisah ya. Lain. Ini waris kan? Tapi yang mahar mereka itu mereka bagi dua gitu. Mungkin karena kerelaan aja gitu. Gara-gara mereka nggak setubuh ya. Besoknya acara ya, 2 hari nikah Salah sendiri lah ya. Iya kan? Agak mentah jodoh. Bisa kalau sudah kompak ke anak kita ya. Itulah. Ini mau pulang deh. Meleset berarti. Kebetulan laki-laki bencong pulang. Atau udah mati pucuk nggak? Enggak. Waktu itu kan apa ya? Dia disuruh nikah ke Bako. Nikah yang laki-laki bencong kan. 2 hari enggak apa? Nggak minat gitu. Nah, besok bisa mereka 2 hari. Bagi 2 mahar tuh. Ada. Memang ini hukum enggak ya? Lain. Walahunna rubu'u mimma taraktum, dan bagi mereka, ini bagi wanita, 1/4 dari apa yang laki-laki telah meninggalkannya, ya, meninggal maksudnya. Kalau perempuan 1/4 pula dapat ya. Iya, kalau laki-laki separuh, perempuan 1/4 dengan catatan belum atau tidak punya anak. Nah, gitu. An-Nisa al-ayatu tsaniyatu asyar ya. Jadi ayat ke-12. Wal mar'atu takunu zaujatan. Nah, ini dia. Dan wanita itu, jadi wanita dan seorang wanita itu takunu zaujatan, akan menjadi istri. Ya, akan menjadi wanita itu istri bimujarradil aqdi, dengan semata-mata akad saja. Nah, sudah jadi akad, kata saksi sah jadi istri, kan itu. Wala takunu zaujatan illa ba'da aqdin sahihin, dan wanita itu tidak menjadi wanita itu istri, seorang istri, kecuali dengan akad yang sahih. Warawal khamsatu min hadithi Alqamah an Abdullah ibn Mas'ud. Nah, ini ada hadis riwayat Al-Khamsah, imam yang 5 ya, tambah Imam Ahmad. Khamsah itu ya tambah Imam Ahmad ya, kalau nggak salah saya. Cuma dikurangi Imam Al-Bukhari, nah gitu ya. Dan Imam Muslim. Jadi 4 pengarang kutubus sunan tambah Imam Ahmad, jadi khamsah dia gitu. Itu meriwayatkan daripada
Yang ini. Kutubus Sunan, Kenapa? pengarang kitab Sunan. Imam apa? Abu Daud, Turmudi. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, tambah Imam Ahmad. Ibnu Mas'ud Alqamah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud annahu qada fi imra'atin tuwfiya anha zawjuha. Jadi beliau tuh Ibnu Mas'ud itu telah memutus perkara seorang wanita yang mati daripada wanita itu suaminya. Walam yakun dakhala biha, sementara suami itu suami itu belum ya dukhul kepada istri tadi. Walam yakun dakhala biha. Jadi suami itu belum masuk kepada istri. Gitu. Nah. Apa kebetulan lampu mati pula kan itu kan. Annalahal mirath. Jadi keputusan Ibnu Mas'ud itu bahwasanya bagi wanita itu ada mirath ya, mewarisi ya, pusaka. Fasyahida Ma'qal Ibnu Sinan Al-Asja'i ketika melihat keputusan Ibnu Mas'ud itu, sementara mungkin Ibnu Mas'ud ini dengan dengan ijtihadnya melakukan itu. Lalu Ma'qal bin Sinan bersaksi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qada birwa bint Washiq bimithla ma qada bihi, bahwasanya ada seorang wanita bernama Birwa bint Washiq, itu Nabi telah memutuskan perkara dia dengan seumpama apa yang Ibnu Mas'ud telah memutus dengannya. Nah, jadi ternyata sama. Ada dalil riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Kan cocok tuh 5 kan? 1 2 3 4 5 tambah lagi Imam Ad-Darimi. Jadi ada 6. Cuma di sini khamsah itu karena sudah jadi istilah, gitu kan. Kemudian sebab kedua an-nasab. Wan nasab huwa rahim. Rahim itu qarabah, kekerabatan, kandungan, kekerabatan. Makanya silaturahim dengan makna khusus, maknanya menyambung tali kekerabatan dengan makna khusus. Gitu. Wa huwa al-ittisalu baina insanaini biwiladatin qaribatin aw ba'idatin. Apa itu nasab? Maksudnya yang dimaksud dengan qarabah, kekerabatan, wa huwa al-ittisal, dan ianya itu adalah menyambung hubungan bainal insanain, di antara dua wanita, sebab wiladatin qaribatin au ba'idatin, sebab kelahiran yang dekat atau yang jauh. Ini apa maksudnya kan? Kelahiran dekat, kelahiran jauh. Apakah yang satu di Duri dekat kan? Kalau di Sumber jauh kan itu. Maksudnya gambaran kelahiran dekat ini, misalnya si A punya anak, maka itu namanya kelahiran dekat. Si A punya cucu itu namanya kelahiran jauh. Itu contohnya gitu. Jadi kalau ayah, anak gitu kan, itu yang dekat. Kalau sudah kakek, cucu itu sudah jauh. Nah, gitu istilahnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulul arham, kerabat-kerabat kan, ba'dhuhum, sebagian mereka, aula, lebih hampir, bi ba'din, dengan sebagian yang lain, lebih utama pada sebagian yang lain, fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Ini sebab kedua mewarisi. Jadi yang pertama tadi sebab nikah, yang kedua sebab nasab. Yang ketiga wal wala. Jadi wala ini ada di sini namanya walaul itaqah. Ada walaul munasarah, kan itu kan? Ini walaul itaqah. Dia ada beberapa jenis wala, gitu kan? Ada walaul munasarah, walaul itaqah ya. Apa itu walaul itaqah?
wa hiya al-'usubatu allati tuthbatu lil mu'tiq wa 'asabatihi al-muta'assibina bi anfusihim. Maksudnya walau itaqah ini tentu status wala yang terjadi ketika seseorang itu memerdekakan budak, kan itu kan. Dianya adalah al-'usubah, keasobahan. Allati tuthbat, yang ditetapkan lil mu'tiq, bagi orang yang memerdekakan budak. Jadi ketika mantan budak tadi tidak ada lagi yang mewarisi hartanya, maka harta itu jatuh kepada yang memerdekakannya. Kalau ketika budak itu mati, yang memerdekakan dia juga sudah meninggal dunia atau sudah mati, wa asabatihil muta'assibina bi anfusihim, maka harta itu ditetapkan kepada asobahnya mu'tiq. Nah, misalnya yang memerdekakan itu kan meninggal sudah, sementara budaknya baru meninggal, tidak ada yang mewarisi, maka siapa yang jadi asobah mu'tiq tadi? Asobah yang memerdekakan itu siapa misalnya? Oh, dia punya anak laki-laki. Asobahnya asobah al-muta'assibina bi anfusihim, maksudnya yang menjadi asobah dengan diri mereka sendiri, bukan ma'al ghairi, bukan bil ghairi. Nah, gitu kan? Maka merekalah yang akan menghabiskan harta mantan budak tadi. Nah, itu dia. Ngerti tak? Ini budak yang merdeka. Iya, budak yang dimerdekakan. Nah, gitu. Jadi al-usubah, keasobahan allati tuthbat, yang ditetapkan lil mu'tiq, bagi orang yang memerdekakan, wa asabatihi, dan orang-orang yang menjadi asobah dari orang yang memerdekakan, al-muta'assibina, yang menjadi asobah bi anfusihim, dengan diri mereka sendiri, asobah bi nafsih. Nah, gitu. Sawa'un kana al-'itqu tabarru'an aw 'an wajib, sama saja pemerdekaan itu karena tabarru', sukarela, sifatnya itu sukarela, atau dari sebuah kewajiban. Apa contohnya? Kafarah, bersetubuh di bulan Ramadan, kan itu pagi, siang, kan mereka kan budak tuh. Nah, sama saja. Man min nadharin, dari nadhar, au zakatin, dari zakat, au kafarah, atau karena kafarah. Li'umumi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya al-wala itu, penguasaan harta warisan itu bagi orang yang telah memerdekakan budak tersebut. Dalam hadis lain ada disebutkan al-wala itu adalah luhmah, ya, satu daging, kan gitu kan. Ini kenapa disamakan dengan daging dalam nasab, gitu kan? Karena ketika seseorang memerdekakan budak, berarti dia sudah mewujudkan yang tak ada sebelumnya. Jadi seorang ayah dan seorang ibu ketika mereka bekerja sama dengan baik, kan mereka mewujudkan apa yang tak ada sebelumnya, gitu kan? Anak tadi sebelumnya ada menjadi ada, gitu kan? Begitu juga yang memerdekakan budak, sebelumnya dia itu budak, sekarang sudah menjadi orang merdeka, seperti itu. Nah, jadi ini sebab-sebab harta pusaka itu didapatkan. Nah, jadi Ustaz Thahir biasanya dah hafal tuh apanya nazamnya tuh kan, mudah ngapalnya. Nah, gitu. Jadi apa tadi terakhir? Apanya? Wa asabatul apa nih? Wa asabatihi Ya. al-muta'assibina bi anfusihim. Maksudnya gimana? Maksudnya misal